Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Falaga Syarafina Bian akan mengulas kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari mengenai garis dan sudut. Kita mulai ya pembelajaran kita. Oke, kali ini Ibu akan mengulas kembali mengenai titik, garis, dan juga bidang. Nah, yang pertama ini pasti kita membahas mengenai pengertian titik, garis, garis lurus, dan juga bidang. Nah, lambangnya titik ini seperti ini, noktah ya. Titik ini hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak memiliki panjang dan lebar. Nah, titik ini dilambangkan seperti tanda yang Ibu tandai seperti ini. Ya, jadi titik ini tidak memiliki dimensi. Selanjutnya ada garis. Ya, garis ini merupakan gabungan titik-titik. Jadi titik-titik yang berjajar, bergabung akan membentuk suatu garis. Garis ini merupakan himpunan atau gabungan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nah, garis ini dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran saja, yaitu panjang. Nah, untuk menuliskan garis ini dapat dituliskan dengan huruf kecil seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat garis. Sifat-sifat garis, sifat yang pertama ini melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Jadi, syarat terbentuknya garis ini hanya dengan dua titik saja sudah bisa terbentuk suatu garis. Selanjutnya itu terdapat jarak terdekat. Nah, misalnya ini ada garis AB, berarti jarak terdekat antara titik A dan titik B-nya. Nah, selanjutnya ini garis dapat diperpanjang secara tak terbatas ke kedua arahnya. Ya, misal seperti ini berarti dapat diperpanjang ke atas maupun ke bawah, seperti itu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis atau nama-nama garis, seperti yang ada di gambar kalian ini. Nah, di sini dapat kita amati perbedaan dari ketiga gambar. Ya, perbedaannya ini terdapat tanda panah. Ya, yang paling kiri ini ada tanda panah di kedua ujung garis. Ya, yang tengah ini dia tidak memiliki tanda panah di salah satu garisnya. Panahnya jadi hanya ada satu. Sedangkan di gambar yang paling kanan ini tidak ada tanda panahnya. Tanda panah ini menunjukkan apa? Ya, tanda panah ini menunjukkan bahwa garis ini bisa diteruskan. Apalagi karena ada keterbatasan media kita seperti laptop, HP, bahkan kertas kalian untuk menggambar. Jadi dibatasi, ditandai dengan tanda panah. Atau misalnya untuk menuliskan pola bilangan kita lambangkan dengan titik 3. Kalau angka seperti itu, jadi kalau pada garis ini dengan tanda panah. Nah, untuk jenis garis yang pertama ini ada garis lurus, seperti yang ada pada gambar kalian yang paling kiri ini. Nah, ini merupakan garis lurus sebagai kurva lurus yang tidak berpangkal dan juga tidak berujung. Jadi tidak ada ujungnya dan juga tidak ada pangkalnya. Sedangkan untuk yang kedua ini, ya yang berada pada tengah ini, dinamakan sebagai sinar garis. Sinar garis ini merupakan kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Kalau kita amati dari gambar yang nomor 2 ini berarti dia pangkalnya di mana? Di titik A, tapi dia tidak memiliki ujung karena dia dapat diteruskan seperti itu. Selanjutnya ini ruas garis. Ruas garis ini dia ini berpangkal dan berujung. Nah, kita lihat juga cara menuliskan garisnya itu terdapat perbedaan juga. Kalau sebagai garis lurus ini, karena dia tidak ada pangkalnya dan juga tidak ada ujungnya, maka dilambangkan di atas garisnya ini ada tanda panahnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Sedangkan pada sinar garis, ya karena dia ada pangkalnya namun tidak ada ujungnya, kita lihat pada titik A sebagai pangkal ini dia tidak ada tanda panahnya. Sedangkan pada titik B ini dia ada panahnya. Nah, kalau ruas garis panjangnya kan diketahui, jadi dibatasi, jadi tidak perlu adanya tanda panah. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini hubungan antara titik, garis, dan juga bidang. Di sini kita amati bahwa terdapat garis L, ya, dan juga titik A. Titik A berada pada garis L. Nah, untuk hubungan yang pertama, hubungan antara titik dan garis. Titik A berada pada garis L. Sedangkan kalau ini titik A-nya berada di luar garis L.
Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara titik dan juga bidang. Di sini terdapat bidang alfa dan juga titiknya bernama titik A. Sedangkan untuk yang kiri ini titik A berada pada bidang alfa. Ya, ada di dalam bidangnya. Nah, untuk yang kanan ini titik A berada di luar bidang. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita membahas hubungan antara garis dan juga bidang. Untuk yang pertama ini terdapat garis L berada pada bidang alfa. Selanjutnya yang tengah ini berada di luar bidang alfa. Dan yang ketiga ini pasti kalian bisa mengamatinya, dia menembus bidang alfa. Ya, awalnya dia berada di luar dengan arahnya ya, seperti ke bawah seperti itu, menyerong hingga mampu menembus bidangnya. Selanjutnya kita mau membahas mengenai kedudukan dua garis. Nah, di sini garis ini dikatakan sejajar apabila kedua garis memiliki arah kemiringan yang sama. Ya, garis dikatakan sejajar apabila arahnya sama. Nah, sebagai akibatnya dua garis ini tidak akan bisa bertemu atau tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Ya, jadi panjangnya tidak harus sama, melainkan arahnya yang harus sama. Seperti misalnya ini terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Contoh pasangan garis yang sejajar ini adalah garis AB dan juga garis EF. Ya, garis AB, garis EF, garis HG, dan garis DC ini mereka sepasang garis sejajar, sama-sama arah horizontal. Selanjutnya pasangan garis sejajar yang lain yang mana? AE, HD, BF dan juga CG ini mereka ini juga sejajar karena arahnya sama-sama vertikal. Ya, selanjutnya pasti ini yang terakhir pasangan garis sejajar yang terakhir ada EH, garis FG, garis BC dan juga garis AD. Mereka ini sejajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas garis berpotongan. Garis berpotongan ini dikatakan berpotongan apabila kedua garis memiliki tepat satu titik potong atau titik persekutuan. Nah, jadi misalnya ini terdapat garis EF dan juga garis FG. Garis EF dan garis FG. Mereka ini berpotongan di titik F. Ya, selanjutnya contoh yang lain. Garis DA dan juga garis AB. Mereka berpotongan di titik A. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas garis yang berimpit. Garis dikatakan berimpit apabila kedua garis melalui titik-titik yang sama. Nah, titiknya harus sama ya. Jadi, contohnya ini garis AB dan garis BA dikatakan berimpit. Selanjutnya pasti FB dan juga BF dikatakan berimpit karena melalui titik yang sama yaitu titik F dan juga titik B. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai garis bersilangan. Garis bersilangan ini apabila kedua garis ini tidak sejajar, namun tidak juga memiliki titik potong. Ya, kalau tadi garis sejajar ini, garis dikatakan sejajar apabila mereka ini arahnya sama, sehingga tidak memiliki titik potong. Tapi kalau di sini garis bersilangan, mereka ini tidak sejajar, namun mereka juga tidak akan bertemu di titik manapun. Contohnya, ya, contoh garis bersilangan yaitu garis EF dan juga garis CG. Kita lihat, garis EF ini secara horizontal. Garis CG ini merupakan garis vertikal dengan adanya jarak FG. Kalau EF kita teruskan, kalau CG kita teruskan, maka mereka ini tidak akan bertemu di titik manapun. Nah, di sini untuk notasinya untuk garis perpotongan seperti ini ya, seperti huruf X, dan dua garis sejajar ini dinotasikan seperti dua garis miring. Dan untuk garis yang berpotongan dan tegak lurus seperti ini. Oke ya. Bisa kita lanjutkan. Untuk melukis garis ini sudah ada di YouTube, bisa kalian amati video yang ada di YouTube. Kita lanjutkan. Selanjutnya, membagi ruas garis juga terdapat pada YouTube yang ini ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut. Sudut, kalian pasti sering mendengar sudut. Ya, sudut ini merupakan salah satu besaran. Contohnya besaran lain itu apa sih, Bu? Ya, seperti panjang, lebar, itu juga termasuk besaran suhu. Nah, sudut ini dibentuk oleh dua sinar garis.
yang memiliki titik pangkal atau titik potong yang berimpit. Jadi misalnya di sini Ibu memiliki sudut APB. Ya, jadi mereka ini sudut ini ada sudut alfa. Nah, sudut alfa ini terbentuk dari mana? Dari adanya dua sinar garis. Titik pangkalnya ada di titik P. Nah, penulisan sudut ini dengan 3 huruf. Seperti ini, APB atau BPA atau sudut P. Ya, atau sudut P. Bisa langsung kita tuliskan sebagai titik pangkalnya itu, titik potongnya itu. Nah, untuk sinar garis ini dapat juga dikatakan sebagai kaki sudut. Sedangkan titik potongnya ini dinamakan sebagai titik sudut. Daerah yang berwarna merah ini dinamakan sebagai daerah sudut. Ya, daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Selanjutnya, anak panah dari sinar garis AP, AP dan juga dari sinar garis PB menunjukkan besarnya sudut. Namun, panahnya ini bisa juga tidak kita gambarkan. Nah, untuk ukuran sudut, biasanya kita kalau mengukur sudut menggunakan apa? Ya, menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya untuk mengukur sudut, mungkin kalian sudah pernah mengukurnya saat kalian SD. Nah, pastikan kalau mengukur sudut ini, titik pangkalnya ini, titik yang berimpit ini pastikan mengenai pusat busur. Seperti misalnya contoh gambar Ibu ini ada sudut ABC. Mereka ini kita ukur sudutnya dengan menghimpitkan titik B ini dengan pusat busur ini. Himpitkan salah satu kaki sudut, misalkan AB dengan garis busur derajat yang menunjukkan 0 derajat pada skala luar atau skala dalam. Jadi pada busur derajat ini yang ada di luar ini, yang ada di luar ini kita namakan sebagai skala luar karena dia berada di luar. Kalau yang ada di dalam dinamakan skala dalam. Terserah kalian mau mengukurnya menggunakan yang mana. Kali ini kita menggunakan yang skala dalam. Jadi pastikan garis AB-nya ini berimpit dengan skala 0. Kali ini menggunakan skala 0 yang dalam. Setelah itu kita amati garis BC-nya ini berimpit dengan garis yang mana pada busur derajat kalian. Oke. Nah, jadi dapat diketahui pada contoh Ibu ini memiliki besar 50 derajat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama pasti ada sudut lancip. Sudut lancip ini apabila sudutnya berada di antara 0 hingga 90 derajat. Ya, selanjutnya ada yang dinamakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu apabila besar sudutnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat kita namakan apa? Kita namakan sebagai sudut lurus. Nah, kalau 90 derajat kita namakan sebagai sudut siku-siku. Oke, jadi ini sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 hingga 90 derajat. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya misal seperti ada pada ujung buku kalian, buku kalian pasti sudutnya 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul ini besar sudutnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Ada yang namanya sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir ini adalah sudut refleks. Sudut refleks ini yang nilainya paling besar antara 180 derajat hingga 360 derajat. Jadi, misalnya di sini ada sudut lancip. Berarti yang ada di luar ini dinamakan sebagai sudut refleks. Kalau total satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut ini ada yang dinamakan sebagai sudut berpelurus. Jadi, apabila kedua sudut dijumlahkan, nilainya yaitu 180 derajat. Jadi sudut Y ditambah sudut X ini nilainya 180 derajat. Sudut berpelurus adalah sudut tambahan agar sudut menjadi sudut lurus, yaitu 180 derajat.
Nah, dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar kedua sudut sama dengan 180 derajat. Jadi, ini dikatakan sudut berpelurus. Sudut Y ditambah sudut X berarti nilainya 180 derajat. Selanjutnya kita membahas mengenai sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku berarti sudut Y ditambah sudut X besarnya 90 derajat. Oke, ya. Sudut penyiku merupakan sudut tambahan. Akar sudut menjadi sudut siku-siku. Nah, dua sudut ini dikatakan berpenyiku jika jumlah besar kedua sudut sama dengan 90 derajat. Oke, ya kita lanjutkan kalau sudut bertolak belakang. Ya, kita sudah membahas tadi satu lingkaran penuh ini 360 derajat. Di sini terdapat dua garis yang berpotongan. Jadi, ada garis PQ. Setelah itu ada juga garis RS. Mereka ini berpotongan di titik T ini. Sehingga membentuk 4 sudut. Jadi PTR, RTQ, KTR, dan juga STP. Nah, dari setiap sudut yang terbentuk ini ada yang dinamakan sebagai sudut bertolak belakang. Contohnya berarti misal T1 ini bertolak belakang dengan T3. Sedangkan T2 ini mereka bertolak belakang dengan T4. Ya. Untuk besar sudutnya bagaimana? Apabila sudut-sudut tersebut bertolak belakang, maka besarnya sama. Jadi besarnya T1 sama dengan besar dari T3. Besar sudut T2 besarnya sama dengan sudut T4. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai melukis sudut. Melukis sudut ini juga sudah Ibu bagikan di kanal YouTube-nya Ibu, bisa kalian perhatikan. Ya, kali ini kita mau melanjutkan membahas mengenai hubungan antara garis dan juga sudut. Di sini Ibu membahas mengenai sifat-sifat garis sejajar. Kita lihat ya, yang pertama ini, sifat garis sejajar yang pertama. Misal di sini terdapat dua garis sejajar, yaitu garis M yang sejajar dengan garis N. Kita amati lagi ya, bahwa pada garis M ini berpotongan dengan garis L di titik P. Apabila garis L ini kita teruskan hingga mengenai garis N, maka juga akan berpotongan di titik Q. Ya, nih secara kalimat seperti ini. Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar. Jadi ini ada dua garis sejajar. Memotong salah satu yaitu memotong garis M. Maka garis tersebut, garis L ini juga akan memotong garis yang kedua. Garis L juga akan memotong garis yang N. Oke, selanjutnya kita mau membahas jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, garis tersebut juga akan memotong dengan garis yang kedua. Jadi, misalnya di sini terdapat garis sejajar. Ya, ada garis sejajar A dan juga garis sejajar B. Garis B ini berpotongan dengan garis Y. Jadi, garis Y juga akan berpotongan dengan garis A. Ya. Nah, garis A sejajar dengan garis B. Garis Y ini memotong garis A, maka garis Y juga akan memotong garis B. Oke, kita lanjutkan. Sifat garis sejajar yang ketiga ini. Apabila sebuah garis sejajar dengan dua garis yang lain. Jadi, misal ini ada garis K. Nah, garis K ini sejajar dengan garis L dan juga garis M. Kita lihat ya, selanjutnya. Di sini ada garis sejajar L dan juga garis sejajar M. Kita lihat kalau garis K ini sejajar dengan L, maka secara otomatis pasti juga akan sejajar dengan M. Seperti misalnya tadi pada kubus. Ya, kubus itu pasangan garis sejajarnya tidak hanya dua garis, melainkan ada 4 garis. Oke, selanjutnya kita mau membahas sifat garis sejajar yang keempat ini. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat garis sejajar K dan juga garis sejajar L. Nah, mereka ini berjarak sepanjang D. Kalau jaraknya pasti tegak lurus ya. Sehingga dari garis D ini berpotongan dengan garis K di titik P. Dan juga berpotongan dengan garis L di titik Q. Ya. Jarak dua garis sejajar merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Jadi,
jaraknya ini harus tegak lurus. Garis K sejajar dengan garis L, maka ruas garis PQ ini tegak lurus dengan garis K dan juga garis L. Maka jarak antara garis K dengan garis L yaitu sepanjang D atau PQ ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir kita pada garis dan sudut, yaitu sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis atau garis transversal. Kita lihat di sini terdapat dua garis sejajar, yaitu garis M yang sejajar dengan garis N. Namun, kedua garis sejajar ini berpotongan dengan garis L. Ya, garis L berpotongan dengan garis M di titik A. Sedangkan garis L berpotongan dengan garis N ini di titik B. Ya, ini di sini Ibu namakan A1 ya. Sudut yang ada di sini berarti A1, di sini berarti Ibu namakan A2, di sini Ibu namakan B6, di sini Ibu namakan B7. Nah, untuk hubungan yang pertama ini ada sudut-sudut sehadap. Namanya juga sehadap, pasti hadapnya ini sama. Ya, sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Jadi, misalnya pasangan sudut sehadap yang pertama ini yaitu A1 dan juga B5. Kita lihat ya, mereka ini hadapnya sama terhadap garis potong. Sama-sama berada di bagian kirinya juga. Di atasnya garis sejajarnya juga. Ya, selanjutnya pasangan yang lain ada A2 dan juga B6. Ya, ada atau bisa juga A3 dan juga B7. Berarti A4 ini sudut sehadapnya dengan B8. Kita amati, besar sudutnya sama atau berpelurus. Kalau sudut-sudut sehadap, kita lihat ya, ini sama-sama sudut tumpul. Berarti besar sudutnya sama. Ya, sudut-sudut sehadap besarnya sama. Selanjutnya kita membahas mengenai sudut-sudut dalam berseberangan. Namanya dalam. Pasti mereka berada di dalam. Di dalamnya dua garis yang sejajar ini. Ya, yang ada di dalam garis sejajar ini hanya A3, A4, dan juga B5 dan 6. Selanjutnya kita mau membahas sudut dalam. Dalam sudah terus berseberangan. Kalau berseberangan berarti pasti arahnya berlawanan ya. Jadi A3 ini memiliki pasangan sudut dalam berseberangan dengan B6. Sedangkan pasangan sudut dalam berseberangan yang lain yaitu A4 dan juga B5. Kita lihat besar sudutnya sama atau berbeda? Iya, besar sudutnya sama kalau sudut dalam berseberangan. Jadi A3 ini memiliki sudut yang sama dengan B6. Sedangkan A4 ini besar sudutnya sama dengan B5, sama-sama sudut tumpul. Selanjutnya kita mau membahas mengenai sudut-sudut luar berseberangan yang pasti berada di luar garis sejajarnya ini. Ya, jadi ada A1, A2, B7 dan juga B8. Tapi ingat luar berseberangan. Nah, berarti arahnya berbeda. Jadi A1 memiliki pasangan sudut luar berseberangan yaitu B8. Sedangkan A2 sudut luar berseberangan dengan B7. Kita lihat ya, besar sudutnya sama atau berbeda? Ya, besar sudutnya sama. Ini A1 dan B8 sama-sama sudut tumpul. Selanjutnya kita akan membahas ini. Ada sudut-sudut dalam sepihak. Ya, tadi sudah sehadap, terus berseberangan, sekarang sepihak. Tapi kali ini dalam sepihak, ada di dalam dari dua garis sejajar ini. Dan sepihak-pihak ini berarti sama-sama berada di kanan dari garis potongnya. Jadi A4 memiliki sudut dalam sepihak dengan B6. Selanjutnya berarti A3 ini sudut dalam sepihaknya dengan B5. Bagaimana dengan besar sudutnya? Berpelurus ataukah nilainya sama? Kita lihat, kalau sudut A4 ini termasuk sudut tumpul dan juga sudut B6 ini sudut lancip. Berarti sudut dalam sepihak ini mereka sudut berpelurus. Ya, nilainya totalnya 180 derajat. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai sudut luar sepihak. Nah, pasangan sudut-sudut luar sepihak berarti ada di luar dari dua garis sejajar.
Kalau tidak A1, A2, dan juga B7 dan B8. Nah, yang sepihak sama-sama berada di kanan dari garis potongnya. Misal, berarti A2 ini pasangannya dengan B8. A1 memiliki sudut luar sepihak dengan B7. Ya, bagaimana dengan besar sudutnya? Apakah berpelurus ataukah sama? A2 ini termasuk sebagai sudut lancip, sedangkan B8 sudut tumpul. Jadi, pasangan sudut-sudut luar sepihak berarti mereka termasuk dalam sudut berpelurus dengan total sudut yaitu 180 derajat. Jadi, inilah materi garis dan sudut yang sudah kita pelajari. Terima kasih Ibu sampaikan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.